dari kelas 88F. Di sini kami kelompok 4 akan menyajikan studi kasus tentang kegiatan atau praktik coaching dari 3 kasus yang akan kami jalani di hari ini. Kasus yang pertama adalah seorang guru sangat memahami jika Yeni, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Yeni untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun tampaknya Yeni masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara coach dalam menanggapi hal ini? Nah, berikut ini akan dipraktekkan coaching dari teman kami, Pak Tri Harjanto sebagai guru atau coach, dan Ibu Yeni sebagai coachi atau sebagai murid, dan saya sendiri sebagai pengamat. Dipersilahkan kepada Ibu Yeni dan Pak Tri Harjanto. Silakan masuk Yeni. Baik Pak, Bapak memanggil saya? Ya, benar. Silakan duduk. Ada apa ya Pak ya? Tadi Bapak nitip teman kelasmu untuk memanggilmu. Kamu tahu tujuan Bapak memanggilmu sekarang ini? Maaf Pak, belum tahu. Begini Yen, Bapak hanya ingin membantumu untuk meyakinkan tentang potensimu dalam pidato bahasa Inggris. Oh, gitu ya Pak. Begini Yen, dalam 1 minggu ke depan akan ada lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten Klaten. Bapak dengar dari wali kelasmu kalau Yeni tidak mau mengikuti lomba tersebut. Iya Pak, saya memang tidak mau mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tersebut Pak. Sebenarnya apa sih yang membuat Yeni tidak mau mengikuti lomba tersebut? Tolong ceritakan kepada Bapak. Ini Pak, saya sebenarnya hanya kurang pede aja, tidak pede saja Pak sebenarnya. Selain tidak pede, ada lagi alasanmu? Tidak ada Pak, hanya itu aja. Oke, sekarang apa yang membuat Yeni tidak percaya diri? Saya jarang berbicara di depan umum Pak, jadi saya grogi kalau bicara di depan umum. Kamu tahu tentang potensi yang ada pada dirimu dan yang sudah kamu lakukan untuk mengasah potensimu itu apa? Saya bisa bicara bahasa Inggris dengan baik Pak, dan usaha yang saya lakukan selama ini ya hanya berbicara dengan teman sekelas menggunakan bahasa Inggris Pak. Nah, itu udah bagus. Apakah kamu sudah pernah mencoba untuk melakukan yang lebih dari itu untuk mengasah lebih jauh tentang potensi yang ada pada dirimu? Belum Pak, memang saya selama ini belum berani dan saya takut untuk mencoba Pak. Saya takut pokoknya. Apa yang harus kamu takutkan? Bakat ada, potensi ada, kesempatan juga ada. Situasi apa lagi yang harus kamu tunggu? Benar juga ya Pak ya. Gini, apakah yang sebaiknya kamu lakukan jika ada peluang seperti itu? Ya, saya ikut lomba Pak. Bagus, nah itu keputusan itu yang sangat tepat. Kalau belum mencoba, kamu belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi Bapak optimis dengan potensi yang ada pada dirimu, kamu pasti bisa. Baik Pak, terima kasih untuk diskusi hari ini. Saya akan berusaha untuk lebih pede dan memaksimalkan potensi saya Pak. Nah, sekarang saya ingin mengubah bahasa Inggris ini. Oke, lagi. Sekarang strategi apa yang harus kamu lakukan untuk memaksimalkan rencanamu itu ya?
Ya, tentu saja selain saya minta Bapak untuk membimbing saya juga akan belajar dari kakak kelas saya yang kemarin ikut, lomba tersebut dan mendapat kejuaraan, Pak. Dan selain itu saya coba akan belajar, lewat YouTube dan media yang lain, Pak. Oke, mantap. Bapak pun juga siap untuk membimbingmu, Yen. Baik, terima kasih, Pak. Betul ya, Ah, Pak? siap pokoknya untuk kamu apa sih yang enggak. Kemudian, eh, bagaimana Yeni mengatasi gangguan yang ada pada saat kamu melakukan usaha tersebut? Yang jelas saya tidak akan putus asa, Pak. Saya akan terus berlatih dan terus berlatih, Pak. Bagus sekali. Bapak sangat suka dengan rencanamu itu. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu, serta siapa dan apa yang dapat membantu Yeni dalam menjaga komitmenmu itu? Saya berusaha mulai besok pagi saya akan siap untuk berlatih dengan Bapak dan mulai malam ini saya akan menghubungi kakak kelas saya untuk secepatnya belajar untuk persiapan lomba besok, Pak. Dan saya juga akan segera untuk mempelajari materi-materi yang ada di YouTube. Oke, alhamdulillah. Bapak senang mendengarnya dan keputusanmu yang sangat baik dan yang harus kamu lakukan. Semoga berhasil karena kepedean juga salah satunya bersumber dari penguasaan materi. Oke Yeni, semangat berlatih ya. Bapak yakin kamu pasti bisa. Ya, terima kasih Pak atas diskusinya hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih Pak. Baik, itu tadi praktik coaching yang disampaikan oleh Ibu Yeni dan Pak Tri Harjanto. Kemudian dari yang sudah disampaikan, saya kira tahapan Tirta sudah terpenuhi dengan baik ya, sudah lengkap. Identifikasi sudah dijalankan, sudah cukup mendalam, mengungkapkan permasalahan dan menggali potensi yang ada dari peserta didik. Kemudian rencana aksi juga sudah ada, sudah dipaparkan dengan baik. Kemudian dalam tanggung jawab juga sudah ditunjukkan dengan pertanyaan tentang komitmen dan pertanyaan tentang siapa yang mendukung rencana aksi tersebut. Saya kira sudah bagus dari praktek ini. Demikian tadi praktek coaching untuk kasus 1. Terima kasih. Baiklah, untuk kasus 2 saya sambung. Terima kasih Budia. Untuk kasus 2 ini kasusnya seperti ini. Seorang murid bercerita jika dia berusaha diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara untuk menanggapi hal ini? Berikut akan disajikan praktek coaching sebagai coach atau guru Ibu Yeni, sebagai coach atau murid Ibu Dia Sofia, dan sebagai pengamat saya sendiri Bapak Tri Harjanto. Mari kita simak praktek coaching kasus kedua. Silakan. Ya, terima kasih. Ada apa dia? Bu Yeni, ada waktu sebentar untuk saya? Oh, tentu saja. Mari silakan duduk dia. Terima kasih Bu. Begini, beberapa hari ini saya merasa tidak nyaman di kelas saat pembelajaran berlangsung Bu. Apa yang ingin dia hasilkan dari pembicaraan kita ini nanti? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Gitu ya. Baik, silahkan dilanjutkan lagi. Ibu coba dengarkan. Baik Bu, saya tuh bingung mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh salah seorang guru mata pelajaran.
Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Boleh kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Apa yang membuatmu merasa diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut? Begini, Bu, guru tersebut kan membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas saya ikut les privat itu kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya, Bu. Oh, begitu. Terus selain tidak nyaman, ada hal lain yang kamu rasakan mungkin? Ada, Bu. Selain tidak nyaman, saya juga merasa nilai yang diberikan pun tidak adil, Bu. Murid yang mengikuti les privat nilainya bagus-bagus, sedangkan saya tidak, Bu. Padahal sebelumnya saya selalu dapat nilai tertinggi di kelas. Ada ketidakadilan. Jika boleh Ibu tahu, seperti apa ketidakadilan yang kamu maksudkan itu? Bisa kamu ceritakan lagi? Gini loh, Bu, saya tuh sudah merasa menjawab soal yang diberikan dengan benar dalam ulangan. Tapi kenapa ketika nilai dibagikan saya dapat nilai yang kecil ya, Bu ya? Terus selama ini langkah apa yang sudah kamu ambil untuk menghadapi masalahmu ini? Saya tuh selama ini sudah rajin belajar, Bu, sudah mengulang pembelajaran yang didapat sekolah. Jadi saya menduga-duga bahwa saya dapat nilai kecil itu karena saya nggak ikut les privat guru tersebut. Oh, begitu. Apakah kamu sudah pernah mendiskusikannya dengan guru yang bersangkutan? Belum sih, Bu. Tapi dari yang saya lihat, sebelum mereka les privat, saya selalu dapat nilai tertinggi, Bu. Tapi setelah mereka ikut les, nilai saya jadi lebih kecil. Oke, baiklah. Lalu menurutmu kesempatan apa yang kamu miliki sekarang ini? Sebelum bertemu dengan Ibu, sebetulnya saya ingin menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini, Bu. Kenapa tidak kamu lakukan? Saya takut, Bu. Nanti saya dimarahi. Jadi saya ragu-ragu, Bu. Ya, apakah guru tersebut pernah marah sama kamu? Tidak juga sih, Bu. Gurunya baik dan sabar. Pada saat menjelaskan juga bagus. Dan saya pun senang sebenarnya diajar oleh guru tersebut. Ya, kenapa tidak kamu coba saja? Itu akan membantu menyelesaikan permasalahanmu. Benar juga ya, Bu. Seharusnya saya mencoba untuk menemui guru tersebut. Iya, seharusnya memang seperti itu. Nah, sekarang setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, apa yang kira-kira akan kamu sampaikan? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya nggak ikut les. Kemudian saya akan bertanya apakah hal tersebut mempengaruhi nilai saya. Kemudian saya akan bertanya alasan saya mendapat nilai yang kecil. Mantap. Ayo, segera lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin bahwa kamu akan mendapat nilai tinggi meskipun kamu tidak ikut les? Gini, Bu, saya tuh sebelumnya dari kelas 10 selalu juara kelas, Bu. Selain itu, saya juga rajin belajar, mengulang pembelajaran yang saya dapatkan di rumah. Saya juga sering membaca atau mencari sumber belajar melalui internet dari gawe yang saya miliki. Tetapi akhir-akhir ini, sejak saya jadi pengurus OSIS, saya mengalami sedikit kesulitan belajar karena banyaknya kegiatan OSIS, Bu. Oh, jadi kamu juga terlibat dalam kepengurusan OSIS. Apakah itu mengganggu belajarmu? Sepertinya iya, Bu. Saya jadi kurang maksimal dalam belajar karena sampai di rumah saya sudah capek, langsung tidur, Bu. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah nilaimu itu disebabkan karena kamu tidak mengikuti les atau karena kamu kurang belajar karena terlalu banyak kegiatan? Benar juga ya, Bu. Mungkin karena kegiatan saya yang banyak, saya jadi tidak fokus untuk belajar. Betul. Jadi
Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Ya, saya tetap akan bertanya sih Bu kepada guru tersebut untuk memastikan dugaan saya. Kemudian saya juga akan memperbaiki jadwal belajar saya untuk saya sesuaikan dengan kegiatan OSIS. Bagus sekali, itu solusi yang bagus. Lalu apa lagi yang akan kamu lakukan? Kalau untuk mengikuti les, saya rasa saya tidak bisa Bu, karena waktunya sudah tidak mungkin untuk ikut les. Tapi saya bisa meminta bantuan Lucy, teman sebangku saya, yang kebetulan dia ikut les. Lucy teman ya, Lucy itu teman baik saya Bu. Dia selalu bersedia membantu saya. Ya, itu bagus. Selanjutnya, apa rencanamu untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, saya akan menemui guru mapel tersebut untuk melakukan konfirmasi dugaan saya, Bu. Selain itu, saya juga akan mengkonfirmasi jawaban tes ulangan saya, mana yang salah, Bu. Selain itu, saya juga akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jadwal belajar dan kegiatan OSIS saya. Dan juga saya akan meminta bantuan Lucy untuk membantu dalam belajar. Bagus sekali. Ibu sangat suka dengan rencana itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menemui guru tersebut, Bu. Selain itu, mulai besok saya akan membuat jadwal belajar untuk mengatur manajemen waktu saya, Bu. Bagus. Lalu, siapa yang kamu mintai bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Ya itu tadi Bu, Lucy Bu, teman saya. Saya akan menemui guru tersebut ditemani oleh Lucy. Nah, sepertinya itu sangat baik untuk kamu lakukan. Sebaiknya segera kamu lakukan. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan masuk kelas dulu ya Bu, karena tanda bel sudah bunyi. Sama-sama dia, Ibu juga senang. Ibu juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas prakteknya. Ini saya sebagai pengamat akan mencoba untuk mengulas apa yang sudah dilakukan oleh Bu Diah dan Bu Yeni. Ini untuk konsep Tirta sangat detail ya. Begitu panjangnya. Ini karena apa? Setiap step by step diperjelas di dalam setiap praktek coaching. Ya, ini sudah sangat jelas per step dari T sampai TA dijelaskan dengan sangat baik di sini. Sehingga ini untuk pembelajaran ke depan ini sangat pas, sehingga apa? Complicated di sini. Begitu yang saya sampaikan. Terima kasih atas prakteknya. Monggo lanjut yang ke praktek yang ketiga. Baik, terima kasih Pak Tri Harjanto. Di sini untuk kasus yang ketiga, di sini saya selaku pengawas, saya akan membacakan untuk kasus yang ketiga, di mana nanti sebagai coachnya adalah Ibu Diah Sofia, kemudian sebagai coachinya adalah Bapak Tri Harjanto. Di sini beliau selaku rekan sejawat dari Ibu Diah Sofi. Kemudian untuk pengamat saya sendiri ini Puspandari. Kemudian untuk kasus untuk yang ketiga, permasalahannya sebagai berikut. Saya coba untuk membacakan. Rekan Anda menceritakan atau bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun dia tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, untuk kasus yang ketiga, mari kita saksikan bersama teknik coaching yang akan disampaikan oleh Ibu Diah dan Bapak Tri Harjanto. Waktu kami persilahkan. Selamat siang Ibu Diah. Selamat siang Pak Janto, ada yang bisa saya bantu?
Mohon maaf Bu Diah mengganggu waktunya. Begini Bu, saya hanya ingin Bu Diah membantu saya untuk menemukan solusi dari masalah yang baru saja saya hadapi Bu. Pak Janto punya masalah apa? Coba dilanjutkan, saya dengarkan. Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, ternyata pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan hal ini kepada kepala sekolah saya, Bu. Oh gitu. Sebenarnya apa alasan Pak Janto tidak menggunakan buku saat mengajar? Begini Bu, saya itu mencoba untuk memahami kondisi murid, untuk berpihak pada murid. Mereka pada umumnya tidak menyukai pembelajaran yang hanya bersumber dari buku teks. Jadi saya mencoba untuk berkreasi inovasi, mencoba dengan sumber lain, yaitu YouTube, dengan tetap menyesuaikan dengan materinya. Sebetulnya sudah bagus sih Pak. Pak Janto sudah termasuk guru yang berpihak pada murid dan kreatif untuk menyesuaikan dengan teknologi. Jika melakukan inovasi tersebut, wajar jika ada kritik dan saran dari pengawas, Pak. Kalau ini apa ya Bu ya yang sebaiknya saya lakukan seterusnya ya Bu ya? Sampai saat ini, apa yang sudah Pak Janto lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya sebenarnya sih ingin menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada kepala sekolah. Apa hal tersebut sudah Pak Janto lakukan? Belum sih Bu Diah, karena Bu Diah tahu sendiri bahwa kepala sekolah itu sulit ditemui karena ya begitu kesibukannya yang luar biasa sehingga ketemuannya sulit. Iya betul sih. Kemudian apa lagi yang sudah Pak Janto lakukan, Pak? Nah, setelah teguran dari kepala sekolah kemarin, saya sudah mencoba untuk menggunakan berbagai sumber pembelajaran, tidak hanya buku teks saja, tapi juga menggunakan media lain sehingga buku teks juga saya pakai, media lain juga saya pakai. Bagus Pak, itu sudah bagus, sudah tepat. Kemudian apa rencana Pak Janto selanjutnya? Ya itu tadi, saya akan menggunakan sumber belajar buku ya sebagai acuan teks dan juga media lain saat pembelajaran. Dan pada saat ini yang penting juga sih, pada saat pelaksanaan supervisi berikutnya, saya akan menggunakan berbagai sumber pembelajaran, tetap mengacu pada buku teks dan dengan media lain sebagai sumber pembelajaran selain buku teks. Nah, itu sudah benar tuh Pak. Kemudian apa komitmen Pak Janto terhadap rencana tersebut? Ya, saya akan selalu berinovasi, berkreasi dalam setiap pembelajaran dengan tidak melupakan buku acuan sebagai buku berbelajar. Iya betul Pak. Kemudian siapa yang bisa membantu Pak Janto untuk menjaga komitmen tersebut? Saya akan terbuka terhadap masukan semua demi perbaikan pembelajaran saya, Bu Diah. Mantap itu Pak, itu sudah bagus untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih Bu atas pencerahannya. Sama-sama Pak, saya yakin Pak Janto bisa melakukan itu. Baik, Terima kasih. terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sudah selesai untuk kasus yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah ini untuk kasus yang ketiga, saya di sini selaku pengamat. Yang pertama mulai dari alurnya ya, ini ringkas, padat, jelas, jadi tidak terlalu panjang, tapi juga sudah mencakup semuanya. Jadi dari alurnya, dari alur tirtanya itu sudah masuk semuanya. Kemudian penyelesaiannya di sini Bu Diah selaku coachingnya ya, itu juga selaku coachnya ya, ini juga tidak
tidak melebihi dari porsinya. Jadi tetap sesuai pada porsinya. Kemudian bermain perannya juga bagus sekali nih dari Bapak Triharjanto. Di sini juga sangat menjiwai sekali sebagai orang yang memang mengemukakan atau meluapkan seperti permasalahannya. Jadi seperti curhat. Nah, seperti itu. Jadi sudah cukup bagus sekali. Saya kira itu saja. Semoga tugas dari kelompok 4 ini mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih teman-teman untuk kolaborasinya hari ini. Jadi semoga kepada Pak Triharjanto acara saya kembalikan untuk bisa closing statement untuk kegiatan kali ini sebagai ketua kelompok. Untuk kepada Pak Triharjanto, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini untuk closing statement bahwasanya kita sebagai guru harus bisa berkomunikasi ya sesuai dengan porsi kita, dan kita harus perhatian pada sekitar kita, termasuk kita berdiri dengan rekan sejawat, dengan murid tetap berpihak pada murid dan tidak melupakan peran serta rekan sejawat yang membantu kita. Jadi ini adalah saling kolaborasi demi tercapainya profil pelajar Pancasila ke depan yang lebih baik dan tetap sehat dan tetap semangat. Begitu Bu Yani, terima kasih. Sama-sama Pak Triharjanto, terima kasih Bu Sofi juga. Sama-sama Bu Yani, Pak Harjanto.